Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yattasif bil asma'il ilahiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandang sifat-sifat ilahi tapi bukan ilah. Menyandang sifat-sifat Tuhan tapi bukan Tuhan. Dan ada hadisnya, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Jadi walaupun seseorang berakhlak seperti akhlaknya Allah, bersifat seperti sifatnya Allah, tetapi dia tetap tidak akan menjadi Tuhan sebagaimana Allah. Ya, seperti isim Allah As-Sabur, yang sabar. Berarti orang yang sabar dia berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Tapi apakah dia kemudian menjadi Allah kedua? Tidak. Ya kan? Orang yang kasih sayang, dia mengambil sifat rahimnya Allah. Mengambil di sini bukan diculik gitu, tidak. Tapi dia bersifat sebagaimana sifatnya Allah, yaitu yang kasih sayang. Tapi tetap tidak akan sama sifatnya. Ya. Itu yang kita bahas kemarin. Dan di sini dipertegas oleh para ulama tentang istilah al-haqiqah al-muhammadiyah. Ya, bisa kita artikan al-haqiqah al-muhammadiyah ini Nabi Muhammad yang sesungguhnya, mungkin. Atau hakikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya beliau apa sih? Alhasil dari semua kutipan-kutipan itu, hakikatnya beliau adalah jelmaan sifat-sifat ilahi di muka bumi atau di alam semesta ini. Jelmaan kasih sayang Allah di alam semesta. Itulah hakikatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelmaan daripada kekuasaan Allah yang maha absolut, yang maha luar biasa di alam semesta ini. Jadi ibaratnya ada orang bertanya, katanya Allah maha kasih sayang. Mana kasih sayang Allah itu? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi. Allah maha kuasa. Mana kekuasaan Allah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana keperkasaan Allah? Karena ada maha perkasa, Al-Qahhar. Mana keperkasaan Allah? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itulah yang merepresentasikan atau yang menjadi jelmaan daripada sirnya, asrarnya, cahaya-cahayanya, asma'ullahil husna. Itu sederhananya begitu, supaya tidak pusing-pusing. Taib ila akhirih, kita pindah ke khususiyat berikutnya. Tapi juga sudah kita jelaskan kemarin atau pertemuan sebelumnya, sebelum libur yang 2 tahun itu, ada pertanyaan masuk kalau tidak salah, menyebutkan atau menanyakan tentang ungkapan mereka yang mengatakan Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan manusia. Itu tidak dipersoalkan konon. Kenapa? Karena apa bedanya dengan Allah punya sifat, manusia juga punya sifat rahim, kasih sayang tadi, tapi tidak sama dengan sifat kasih sayang Allah, kan gitu. Nah, itu salah, kita tegur. Kenapa? Karena kalau sudah bilang tangan, muka, itu sudah membahas zat. Itu sudah membahas zat. Tapi kalau sifat, kita mengatakan sifat manusia ada. Kan sifat wujud, ya kan? Sifat 20, ada wujud, ada hayah di situ. Hayah artinya hidup, wujud artinya ada. Manusia juga ada, manusia juga hidup. Dong sama, tidak sama. Sifat wujudnya manusia tidak sama dengan sifat wujudnya Allah. Sifat hayatnya manusia juga tidak sama dengan sifat hayatnya Allah. Itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena Allah sendiri mengatakan bahwa dia memiliki sifat, dan Nabi SAW juga demikian memberitahukan kita bahwa Allah memiliki sifat. Tapi kalau kita bilang manusia punya tangan, Allah juga punya tangan, tapi tidak sama tangan manusia dengan tangan Allah, itu salah, tetot gitu ya.
tetot katanya kan, silang itu. Ya kenapa ini tidak bisa kita bilang begitu? Karena ini tidak bahas sifat, ini sudah masuk ke ranah zat, ke ranah zat. Karena kalau kita bilang Allah punya tangan, berarti kita sama artinya mengatakan Allah itu fisik seperti kita. Allah itu jisim. Dan tidak ada dalil satupun mengatakan Allah itu jisim. Yang mana jisim artinya memiliki organ-organ tubuh. Kalau kita bilang Allah itu punya tangan, berarti Allah itu punya tubuh, punya badan. Itu yang kita tolak karena tidak ada dalam Al-Quran maupun sunnah dan juga para ulama. Tapi kalau kita bilang Allah punya sifat, sudah jelas, tidak ada yang perselisihkan. Jadi masih bisa kita bilang sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia, atau sifat manusia tidak sama dengan sifat Allah. Tapi kalau sudah kita bilang tangan, kita bilang muka, kita bilang kaki, nah itu kan sudah bukan sifat lagi, tapi fisik, jisim, dan Allah Maha Suci daripada itu. Allah tidak yang bertubuh atau berbadan, hasyalillah, Maha Suci Allah. Taib, wa minha annahu annasmahu sallallahu alaihi wasallam huwa ismullahil a'zam. Masya Allah. Dan di antara khususiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ismullahil a'zam. Masya Allah, isim Allah azam. Yang kita tahu isim Allah azam itu Hayy, Qayyum atau apa atau ya benar juga ada riwayatnya. Tapi menurut sebagian ulama, yaitu di sini saya mengutip dari kitab Syarabu Ahli Safa karangan Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Al-Qasim Al-Qandusi. Beliau mengatakan isim Allah Al-Azam itu Muhammad. Lain daripada yang lain. Loh, masa Muhammad itu isim Allah? Kan itu pertanyaannya kan? Itu jadi pertanyaan. Kita lihat penjelasannya. Mustadillan, beliau berdalil bi anna ismahu sallallahu alaihi wasallam la yaftariqu ma ismihi ta'ala qat. Beliau mengatakan nama Nabi Muhammad itu memang bukan nama Allah, tapi nama Nabi Muhammad, nama Muhammad itu tidak pernah, tidak akan pernah dan tidak pernah berpisah dari nama Allah. Walidzalika man jarrada ismahu sallallahu alaihi wasallam an ismihi ta'ala faqad jarrada syafa'ata sirrihi minhu wa anqata'a 'anit tariq. Karena itu, maka begitu pula siapapun yang memisahkan nama Nabi Muhammad, nama Muhammad dari nama Allah, maka dia terputus jalannya. Dia melakukan pelanggaran besar dan tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mendapatkan sirnya. Wa man 'arafa ismahu sallallahu alaihi wasallam bidzati la bis-sifat faqad 'arafa ismallahi al-a'zam li'anna ismahu sallallahu alaihi wasallam huwa 'ainul asma'il husna al-murdat ladayhi. Faman da'a Allah ta'ala bismihi sallallahu alaihi wasallam istujiba da'wah. Jadi begini, aduh nenek kaji. Kita mengatakan apa? Siapa nama sini? Yusuf. Yusuf punya mobil. Punya mobil sudah? Amin ya rabbal alamin. Mobil mainan lah mungkin punya ya. Yusuf punya mobil. Salah nggak saya mengatakan mobilnya Yusuf? Salah apa tidak salah? Tidak, karena mobilnya dia kan. Maka saya mengatakan mobilnya Yusuf. Mobil ini punya nama nggak? Punya. Apa mereknya misalnya? Apa cita-citanya mau punya apa? Mobil apa? Honda, Toyota, atau Suzuki, Isuzu, Daihatsu, atau mobil mainan saja? Ford misalnya, atau mobil listrik itu ya, mobil listrik.
merek Hyundai misalnya ya, Hyundai. Mobil ini punya nama Hyundai, Kia misalnya, atau Hyundai lah. Kita bilang tadi mobilnya Yusuf, benar apa tidak? Benar. Kalau saya bilang Hyundai-nya Yusuf, benar apa tidak? Benar-benar saja kan? Karena dia yang punya. Betul apa tidak? Yang punya Hyundai ini cuma Yusuf. Yang punya Hyundai cuma yang lain masih kere semua, mobilnya masih mobil pickup, mobil itulah, truk saja. Dia saja punya mobil Hyundai. Sehingga orang yang melihat mobil Hyundai suatu ketika apa katanya? Yusuf. Betul apa tidak? Datang mobil Hyundai ini. Apa kata orang? Yusuf datang. Padahal tidak kelihatan Yusuf, yang kelihatan mobil Hyundai itu. Paham apa tidak? Itu contoh bahwa penamaan itu relatif, tergantung apa yang dimaksudkan. Tidak salah saya bilang sama ini Hyundai, saya bilang sama dia Hyundai juga tidak masalah. Misalnya, karena dia ini terkenal punya Hyundai saja, cuma dia yang punya Hyundai, sampai teman-temannya manggil Hyundai, karena cuma dia yang punya Hyundai. Kan banyak itu kita temukan. Orang yang punya apa, kayak Abu Hurairah, kan namanya bukan Abu Hurairah, bapak kucing kan artinya. Abu bapak, Hurairah kucing. Masa Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar itu bapaknya kucing? Kan tidak. Tapi maksudnya orang sudah paham, itulah bahasa. Karena dia selalu bawa kucing, suka sama kucing, di mana-mana pegang sama kucing, sehingga disebut bapak kucing. Amak meong lah ya, amak meong. Tapi bukan amak meong beneran gitu. Begitu juga sebaliknya. Seperti contoh tadi. Ini contoh ini penting. Wa yadribullahu al-amthal lin-nas. Dalam Al-Qur'an saja banyak perumpamaan. Kenapa Allah berikan perumpamaan? Supaya orang paling tidak terbantu akalnya untuk menjangkau maksudnya. Sehingga tidak yang kadang-kadang sulit menerima, memahami, tapi begitu dengan perumpamaan, oh iya, ngerti, bisa masuk akal, bisa diterima. Nah, saking subhanahu wa ta'ala rahasia-rahasia asma'nya, kekuasaannya melekat sungguh dan menjelma sungguh pada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para wali, orang-orang yang dekat dengan beliau, melihat beliau mengatakan apa? Allah. Paham? Seperti tadi Hyundai, kan bukan Hyundai, amak meong, bukan amak meong, tapi karena selalu bawa kucing, kita disebut bapak kucing. Karena selalu setiap orang yang melihat para wali, setiap kali melihat Nabi, langsung yang diingat Allah, langsung kekuasaan Allah begitu sangat terasa, keindahan Allah dan lain sebagainya, maka mereka mengatakan Allah. Jelas? Nah, begitu juga. Sekarang kita balik. Allah Subhanahu wa ta'ala atau apa namanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali dipanggil namanya, setiap kali disebut namanya, maka di situ Allah menjawab. Itu di situ Allah dekat dengan kita. Di situ Allah dekat dengan kita. Kenapa? Karena Nabi SAW sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaba qausaina aw adna dalam surat An-Najm. Saking dekatnya. Tanpa kaifiat, tanpa kita menjabarkan teknis dan lain sebagainya. Tapi nah, saking kedekatan itu, maka setiap kali
orang ingin kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka memanggil siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Allah. Di situ ada Allah maksudnya apa? Di situ ada rahmat Allah. Di situ ada ampunan Allah. Di situ ada kasih sayang Allah. Di situ ada nikmat-nikmat Allah. Di situ ada ridhonya Allah dan seterusnya. Di situ ada pertolongan Allah, di mana kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mabuk dalam makna itu ditanya supaya kita langsung dijawab oleh Allah, apa kita panggil Allah? Apa jawaban orang yang mabuk dalam makna yang tadi? Dia mengatakan, panggil Muhammad. Panggil nama siapa? Muhammad. Begitu kamu sebut nama Nabi Muhammad, di situ langsung Allah yang menjawabmu. Paham? Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Itu dalam Al-Quran. Barang siapa taat kepada Rasul, maka otomatis dia sudah 100% sudah taat kepada Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Maka begitu juga orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, maka Allah yang menjawab. Seperti kita baca riwayatnya. Di bawah sekali, Rawa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Awas, apa itu? Buaya. Mau ikut ngaji, bunuh dia. Cicak itu beneran. Apa riwayat Ibnu Majah? Hadis masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi orang yang sakit mata, sahabat, ya kan? Sahabat datang, ya Rasulullah, mataku sakit ya Rasulullah. Tahu kan hadisnya masyhur? Nabi bilang, kamu mau nikmati saja, nanti ada balasannya, atau mau sembuh ya Rasulullah. Ya sudah, kalau mau sembuh nanti salat hajat ya, nggih ya Rasulullah. Setelah salat hajat berdoa ya, nggih ya Rasulullah. Bermunajat kepada Allah ya, nggih ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, ajarkan saya doanya sekalian. Apa saya bilang dalam doa? Nih catat, kata Nabi. Atau hafal gitu, ingat. Apa doanya? Ini hadis masyhur. Nabi yang mengajarkan doa. Doa itu kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad. Inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda Allahumma syaffi'hu fiyya. Dari hadis inilah kemudian diambil yang dalam akhir-akhir hizib. Itu kan ada ini, doa ini. Al-Mafrulah Maulana Syekh pun memasukkan doa yang diajarkan Nabi ini di dalam hizib Nahdlatul Wathaq di akhir-akhir, ya kan? Hanya mungkin lafaznya dijamakkan dan lain sebagainya. Apa makna daripada doa ini? Ini Nabi yang mengajarkan. Jadi Nabi bilang, sana pulang kamu, nanti malam salat 2 rakaat, habis itu angkat tangan berdoa kepada Allah. Nggak ada Nabi sudah di rumahnya, sahabat di rumahnya. Begini doa ya wahai sahabat, begini berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya ini as'aluka, hamba memohon kepada engkau, wa atawajjahu ilaika, dan hamba menghadap kepada engkau, bi Muhammad, dengan Sayyidina Muhammad, atau dengan wasilah Nabi Muhammad, atau dengan nama Sayyidina Muhammad, Nabiyyir Rahmah, nabinya kasih sayang. Terus apa habis itu? Ya Muhammad. Apa itu ya Muhammad? Wahai Sayyidina Muhammad. Itu redaksi doa kepada Allah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tidak ada nabi, tidak bersama nabi secara zahir.
Jadi angkat tangan ya Allah, habis itu ya Muhammad, masih begini posisinya, bukan nyari Nabi, tidak, tetap posisi yang sama. Ya Muhammad, wahai Sayyiduna Muhammad. Padahal disuruh memanggil Allah, berdoa kepada Allah. Dari sinilah, coba kita lanjutkan dulu makna doanya. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila Rabbi. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan engkau kepada Tuhanku. Dengan engkau, bika. Mana Nabi nggak ada di situ. Sahabat pun nggak nanya. Tapi kan kok saya memanggil engkau, dong syirik? Nggak begitu dia, bukan Wahabi, dia sahabat waktu itu. Kodong masa saya memanggil engkau wahai Rasulullah? Kan saya sedang menghadap. Nggak begitu. Enggih ya Rasulullah. Saya memanggil engkau ya Rasulullah nanti di saat doa. Atau memanggil Allah dengan nama engkau ya Rasulullah. Mana-mana sudah. Yang penting ya Muhammad sebut. Fi hajati hadhihi, dalam rangka menyampaikan hajatku ini, lituqda, agar dipenuhi hajatku ini. Allahumma fashaffi'u fiyya. Kembali lagi ya Allah, berikan aku syafaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kemudian ulama tadi yang saya kutip tadi, yaitu Syekh Abu Abdullah Al-Qadusi, mengatakan tuh kan, sahabat diajarkan berdoa kepada Allah dengan memanggil ya Muhammad, dan dengan sebab menyebut nama Muhammad di dalam doanya ketika memanggil Allah, langsung terkabulkan, sembuh itu sahabat itu langsung. Dan Nabi sendiri mengatakan yang namanya isim azam, yaitu apabila disebut di dalam doa langsung dikabulkan oleh Allah. Berarti akhirnya ulama itu memberikan satu kesimpulan, Ismullahil Azam, yang mana dengan menyebutnya doa dikabulkan, itu adalah isim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadits isyaratun ila ad-du'a bismihi sallallahu alaihi wasallam kama ila akhirih. Dalam hadis ini sudah jelas bahwasanya berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut beliau disebut dengan Ismullahil Azam. Lagi pula Ismullah itu namanya milkiyah, berulang-ulang saya jelaskan dan tak henti-henti karena jarang yang menjelaskan ini, jarang sekali yang menjelaskan ini. Semua yang dinisbatkan kepada manusia ada dua macam, namanya nisbah. Masih ingat nggak yang sebagian ya? Tidak ada yang tahu di sini. Nisbah juz'iyah, satu lagi nisbah milkiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada manusia bisa bermakna bagian dari manusia itu, bisa bermakna milik manusia itu. Paham? Kalau saya bilang tangan Abdul Aziz, berarti bagian daripada Abdul Aziz. Saya bilang perutnya Yusuf, berarti itu bagian daripada Yusuf. Tapi kalau saya bilang pecinya Yusuf, berarti itu maksudnya apa? Miliknya Yusuf, bukan bagian dari Yusuf. Menempel bapak cincinnya, iya kan? Kalau makhluk, apapun yang dinisbatkan kepada makhluk antara dua, antara bagian dari atau juz'iyah atau milkiyah, miliknya. Mobilnya tadi kan, mobilnya Yusuf bagian dari atau milik? Milik. Hidungnya Yusuf bagian dari atau milik? Bagian dari. Itu makhluk. Tapi semua yang dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja, tidak dua. Semuanya namanya nisbah apa? Milkiyah. Semua yang dinisbatkan kepada Allah berarti itu bukan bagian dari, melainkan miliknya Allah. Sehingga kalau kita mendengar naqatullah wa saqiyaha, ontanya Allah, maksudnya apa? Onta milik. Narullahil muqadah, apinya Allah disebutkan kepada Allah. Itu artinya api miliknya Allah, dimiliki oleh Allah, semua milik Allah ini. Apalagi Abdullah,
hambanya maksudnya hamba milik. Nah, apalagi misalnya yadullah, tangan Allah, berarti bagian dari atau milik? Milik. Kembali kepada Abdullah. Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Berarti hamba maksudnya di sini hamba bagian dari atau hamba milik? Kalau sudah Nabi Muhammad seluruhnya milik Allah, berarti bagian-bagian daripada Nabi Muhammad milik Allah apa bukan? Contoh Yusuf punya mobil Alphard. Alphardnya Yusuf, betul apa tidak? Di dalam Alphard itu ada setir. Setir namanya? Setiran namanya setir. Setirnya Yusuf, benar apa tidak? Benar. Ada kaca. Kacanya Yusuf, benar apa tidak? Milik atau bagian dari? Milik. Karena semobil itu boleh dinisbatkan kepada Yusuf karena itu miliknya, maka semua bagian daripada mobil itu boleh dinisbatkan kepada Yusuf karena semua itu juga seisinya itu adalah miliknya. Paham apa tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah milik Allah. Berarti rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milik Allah apa tidak? Boleh enggak dinisbatkan kepada Allah? Boleh. Misalnya kita bilang apa rambut bahasa kita bilang rambutnya Nabi Muhammad itu rambutnya Allah. Benar apa tidak itu? Benar apa tidak? Bagian dari atau milik? Milik. Karena semua badannya Nabi milik Allah, berarti semua bagian-bagiannya juga milik Allah. Kalau Nabi seutuhnya boleh dinisbatkan kepada Allah, berarti bagian-bagian daripada beliau juga boleh dinisbatkan kepada Allah. Hidung Nabi kita bilang hidung Allah, boleh apa tidak? Maksudnya hidung dimiliki oleh Allah. Tapi kalau kita bilang hidungnya Rasulullah, maksudnya apa? Bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kaki dan seterusnya. Waktu terjadi dalam ayat tadi, yadullahi fawqa aydihim, apa yang terjadi? Sahabat kumpul, tangannya digabungkan, datang siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tangan Nabi ditaruh di atas tangan mereka. Apa ayatnya? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya di situ tangan siapa? Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang terjadi. Tapi kenapa Allah mengatakan yadullah? Wajar, tidak ada yang aneh karena tangan itu milik Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yadullah fawqa aydihim maknanya apa? Sudah tahu maknanya sekarang? Tangan Rasulullah di atas tangan mereka. Loh, tapi kan ayatnya yadullah. Iya, tangan itu tangannya Rasulullah itu milik Allah, maka boleh saja dinisbatkan kepada Allah. Seperti naqatullah wa narullahil muqadah. Begitu juga yadullah. Ardullahil wasi'ah, kan gitu. Ardullahi wasi'ah, buminya Allah. Ya tangannya Allah juga. Jangankan Nabi, ini saja yang ini. Saya bilang tangan Allah boleh apa tidak? Boleh kan? Dalam arti yang tadi, tapi yaitu tangan ini dimiliki oleh Allah. Sehingga seperti bumi ini bumi Allah. Maka tangan ini gelas Allah, HP ini HP Allah, kunci ini kunci Allah. Orang sebumi milik Allah. Paham apa tidak? Ini kan sederhana, tapi tidak, hatta para ulama belum tentu sampai ke sini. Bukan sombong sama sekali, tapi supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ tangan Allah, tangan Rasulullah, tapi itu tangan milik Allah, makanya disebut yadullah. Selesai. Nah, nama Nabi Muhammad milik Allah juga apa tidak? Berarti boleh saya bilang nama Nabi Muhammad itu nama Allah? Boleh, karena dimiliki oleh Allah. Jadi sudah tidak perlu heran sekarang kalau kita bilang Muhammad adalah ismullah katanya.
Apa biasa? Ya kok biasa? Milik Allah semua ini. Apalagi sekedar namanya Nabi Muhammad. Semua alam semesta ini milik Allah. Apalagi sekedar nama Nabi Muhammad, jelas itu milik Allah. Jadi nama Nabi Muhammad adalah namanya Allah, maksudnya nama yang dimiliki oleh Allah, yang mana nama itu sudah diberikan sir yang luar biasa, sehingga siapapun yang menyebutnya di dalam doanya, di dalam permohonannya kepada Allah, langsung Allah kabulkan hajatnya dengan berkat menyebut nama itu, nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismullahil A'zam, nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bertanya Ustaz, apa makna secara meluas? Ya Rabbi, meluas lagi maunya dah sampai subuh kita dari syafaat. Dan kenapa selain mukjizat Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berbentuk syafaat. Dan apa saja cara kita untuk memperoleh syafaat? Kenapa selain mukjizat Al-Quran, Rasul SAW mendapat keistimewaan pada Nabi Muhammad? Yo, apa saja lagi bisa berbentuk syafaat? Tak paham saya. Tapi ala kulli hal, yang di awal itu tadi tentang syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Nabi Muhammad SAW menolong umat beliau di akhir zaman nanti. Termasuk kita, mudah-mudahan, amin. Ditolong dari hukuman. Tolong dari hukum. Ada yang bilang enggak benar, yang hanya Allah yang Maha menolong. Silahkan, tidak masalah. Hanya Allah yang Maha menolong, yang asli, yang murni, yang tidak diberikan oleh siapapun. Tapi Rasulullah juga menolong dengan izin Allah. Dan sudah kita bahas nih, seperti Nabi Isa menciptakan dengan izin Allah. Kan kita juga saling tolong menolong. Allah suruh kita ta'awanu, saling tolong menolonglah kan. Terus mau bilang Allah mengajarkan kita syirik, ternyata kan yang menolong itu hanyalah Allah. Kok Allah suruh kita minta tolong dari orang lain dan menolong orang lain? Kan yang menolong adalah Allah. Itu jadinya tidak. Allah yang Maha menolong, yang lain menolong dengan izin Allah. Begitu juga baginda Rasulullah SAW. Di akhirat nanti Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, ya Rasulullah, isfa' atau syafa', tolong umatmu sana, dan saya akan penuhi pertolonganmu itu, saya kabulkan pertolongan. Itu juga bagian daripada kasih sayang Allah. Itu juga bagian daripada pertolongan Allah lewat beliau. Sebagaimana Allah menolong kita dari penyakit lewat dokter, Allah menolong kita dari mati kelaparan lewat nasi. Begitu juga Allah menolong kita dari api neraka lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu saya ngaji di Mesir, diumpamakan dengan orang yang di pengadilan. Hakim tahu dia ini salah, tapi hakim ini punya kasih sayang. Hakim manusia punya kasih sayang. Hanya dia bilang, apa, mana pengacaramu, mana kuasa hukummu? Tidak ada. Cari sana. Tuh, kan banyak sekali hakimnya, ya kan? Cari sana, cari hakim, cari orang yang menolongmu. Kalau tidak apa-apa perlu saya carikan. Ayo pengacara, mana yang nganggur pengacara? Oh iya, itu nganggur. Ini nih, dapat pekerjaan nih, tolong orang ini. Padahal bisa saja hakimnya langsung vonis penjara. Nggak mau. Mana apa? Cari yang menolong. Terus didengar itu yang nolong dia kan? Kan kuasa hukum pengacara ini menolong si tersangka dari hukuman kan? Didengar sama hakim. Wallahu ahkamul hakimin. Itu saja contoh manusia yang hakim sudah bijaksana dia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia menyampaikan ini, dia begini, dia begitu, dia akhirnya kata hakim, ya sudah, bebas. Kalau salah itu.
Tapi karena pengacaranya ini yang pintar, dipenuhi, dikabulkan permohonannya si pengacara itu. Begitu juga terjadi di hari kiamat kelak. Banyak daripada hamba-hamba Allah yang berdosa dan sangat pantas masuk neraka, tapi kasih sayang Allah, ya Muhammad, sini Muhammad, tolong itu umatmu, tolong hamba-hambaku, jadi pengacara sana. Kan di akhirat itu pengadilan, ada hisab kita kan. Hanya Rasulullah pun jadi pengacara kita. Amin ya Rabbal. Ya Rasul, ya Allah, kata Nabi sebagai pengacara. Memang ini banyak dosanya, santer banyak dosanya nih, tapi rajin dia selawat kepada tiang ya Allah, atau dia pernah menolong apa binatang yang lain, adalah kebaikannya, masya Allah dia hanya Allah bilang ya sudah bebas dari api neraka masuk surga berkat pengacara itu. Orang yang bilang syafaat Nabi tidak ada, berarti dia menolak pengacara di kiamat, yang artinya dia mau menghadapi sendiri dan tidak akan berhasil, langsung dilempar, dicampakkan ke api neraka. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bis-shawab wa aqimis shalah. Bismillah.